Sat, monggo Sat. Maaf. Ya, senyum. Alhamdulillah, mudah-mudahan aman. Aman. Jangan senyum. Masa jangan senyum dulu. Interpretasinya kemana-mana. Aduh. Ini banyak koneksi yang tentunya juga mungkin kita nggak sadar bahwa polanya kita pikir itu pola-pola yang nggak lazim ya. Ini justru kita dapat insight lagi. Nah ini saat cara mengetahui apakah orang itu mungkin kelihatannya wajar tapi udah ada yang di dalam. Caranya gimana ya? Cara mendeteksinya gitu. Boleh lihat Mas. Tak pikir caranya ngasih tahu orangnya tipenya begini nih. Tipenya kalau tipe. Ya udah nanti online aja. Oke guys, sekalian ya, kita cek. Bismillah ya Allah, clean ya Allah. Bismillah. Kok jadi bingung kita? Aduh. Saya pikir Ustaz mau bilang, caranya, tandanya tuh udah kelihatan ini. Nanti kita bahas gitu. tandanya. Sekalian praktek boleh Mas. Pas bila mana tangan? Bismillah. Keluar semua, keluar. Sat, monggo Sat. Maaf. Ya, senyum. Alhamdulillah, mudah-mudahan aman. Jangan senyum. Masa jangan senyum dulu. Interpretasinya kemana-mana. Kalau Bapak asli mana? Bapak Tegal. Oh. Ini indikasi kuat ini Mas. Mungkin di Indonesia kan ada ilmu asihan ya, atau ilmu mahabbah. Turunannya ada lagi yang namanya pelet. Pelet itu kan ya sebenarnya kan istilah kalau di Banyuwangi pelet itu kayu untuk nggaet burung supaya terjebak. Nah, santet, mesisan kantet atau mesisan bentet. Mesisan kantet supaya lengket sekalian, mesisan bentet supaya retak sekalian atau hancur sekalian. Makna santet ini sendiri ada banyak hal, ada untuk mahabbah, untuk menghancurkan atau untuk membuat sakit orang. Nah kalau yang tadi saya lihat, maaf ya. Gak apa-apa Sat, hajar aja Sat, biar tahu sekalian. Memang ada yang wallahu a'lam bishawab, nanti bisa kita cek lebih lanjut. Ini untuk diagnosa awal bisa kita lihat dari tangan. Ada yang memang ngikutin mungkin ke Mas Ari. Lumayan lama sih. Kalau indikasi kuat justru mengarah ke terahnya ayah, wallahu a'lam. Iya. Tapi ibu juga ada. Kalau untuk kewibawaan dan ininya ke ayah lebihnya. Ini kan ada iya, jin leluhur ya namanya. Dari terah genetik loh maksudnya. Bapak saya dulu di Tegal tuh mantri dia. Mantri zaman penjajahan. Gitu. Tapi nggak tahu apa itu. Mas pinter ngobati juga. Apa? Pinter ngobati juga. Bukan mantri pengobatan bukan. Apa kayak demang gitu loh, kayak apa? Demang. Gitu. Intinya ada yang ikut. Udah lama. Efeknya macam-macam ini. Pernah punya migrain nggak? Iya, kadang-kadang. Pusing ya, pusing. Kayak vertigo. Kalau gitu. Bapak saya vertigo. Kalau Masnya? Bapak saya vertigo. Kalau saya tuh pusing-pusing aja kayak berat. Kayak berat ya? Gimana beratnya? Saya pikir berat karena kacamata kali. Saya pikir gitu, karena kan, aduh. Ya bisa jadi memang dari kacamata. Karena kacamata kali gitu. Tapi nggak tahu kalau vertigo memang Bapak sakitnya vertigo berat. Kalau yang seperti ini, misal Mas ke tempat angker itu cepat ngeresepnya. Karena ada magnet tersendiri. Jadi pusarannya lebih kencang. Biasanya pertama kali organ yang mudah mendeteksi itu di sini. Kata Nabi SAW, ini kofiatur ra's ya. Tempat ikatan-ikatan setan yang 3 ikatan itu ketika malam. Kalau bangun malam 1 ikatan lepas. Wudhu 2 ikatan lepas. Sholat
semua ikatannya lepas. Mereka ini ikatnya di situ. Fa asbahat thayyiban nafas. Nah, nasiton thayyiban nafas. Kalau biasa bangun malam jadi rajin, penuh apa istilahnya semangat dan jiwa yang baik. Tapi kalau enggak akan lesu dan juga bertabiat jiwa yang buruk. Nah, itu dari hadis seperti itu kalau apa penjelasan masalah ini Qafiyatur Ras yang menjadi titik sentral jin di dalam tubuh. Nah, itu hubungannya nanti juga sama otak dan terapi sujud sama ruku. Dijelaskan juga sama Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Nanti ada di buku yang ini, Mas. Nah, ini ya. Ini yang biru. Nah, jadi baca aja nih. Jadi kalau jin itu masuk, pertama kali yang mereka tuju itu otak nih. Otak manusia. Dan kalau enggak di daerah sini. Di tulang lumbal, di pinggang. Itu yang jadikan orang kalau diganggu sering sininya sakit, terus sakit kepala bertahun-tahun. Ini bukan karena sebab medis ya, udah diperiksakan ke para ahli medis, tapi tidak terdiagnosa sama sekali. Nah, itu biasanya ya memang karena ulahnya dari mereka. Dijelaskan juga banyak dari kitab-kitab ulama, hubungan antara gangguan jin dengan penyakit fisik itu memang nyata. Benar-benar ada. Di zaman Nabi ada yang namanya ta'un. Ta'un kata Nabi adalah waghzu min a'daikum minal jin. Tusukan dari musuh kalian dari bangsa jin. Dan yang namanya waghzu, kalau dalam bahasa Arab, yang namanya menekan kan ada ta'nu dan waghzu. Kalau at-ta'nu itu menekan dari luar ke dalam. Tapi kalau waghzu, dia ngerasuk dulu, menekan dari dalam keluar. Akhirnya menjadikan benjolan-benjolan. Orang yang diganggu jin biasanya banyak ditemukan benjolan yang terus-menerus muncul walaupun sudah dioperasi. Bisa itu kanker, tumor, atau yang selainnya. Oh, kanker tumor itu ada termasuk pengaruhnya juga? Ya, di sebagian kitab-kitab ulama, sebagian besar kitab-kitab ulama yang bahas masalah ruqyah dan pengobatan jin dan sihir, kanker atau dalam bahasa Arab disebut sarton, itu dimasukkan ke dalam bahasan ini, Mas. Waduh, berarti bener ya. Jin itu masuknya dari mana aja sih, Ustaz? Misalnya kita makan gitu bisa ikut masuk gak? Bisa ikut masuk. Ketika nguap ada masuk mereka. Bisa masuk. Nguap tapi nggak ditutup? Iya. Kalau kita pakai masker, Ustaz? Itu nggak perlu ditutup. Udah ketutup sini. Oh, dia masuk lewat udara gitu juga? Bisa lewat udara, bisa lewat sini pokoknya yang paling sering. Nah, caranya gimana, Ustaz? Menghilangkan, itu kan ada kayak semacam ini, korelasi itu. Kalau ke tempat-tempat seperti itu ada kayak semacam tanda apa perasaan yang ada di Mas sini. pernah nggak? Pernah, jujur. Apa rasanya? Waktu kayak rep-repan tapi dalam keadaan melek. Iya itu. Iya rasanya gitu. Itu orang kesurupan kayak gitu keadaannya. Tapi Nah, saya sadar jadi kadang-kadang saya itu misalnya gini. Ada tempat yang bagaimana gitu ya. Gelap terus kayak kayaknya ada sesuatu nih, ada perasaan gitu kan. Baru ngek gitu. Kayaknya ada sesuatu nih. Terus saya malah gini. Paham lo, gitu. Mana sini? Ngomong ini gitu. kepekaan Mas Ari memang lumayan. Kalau misal, ya karena ada sesuatu yang ikut itu jadi malah membuka. Membuka apa? Bukan membuka, apa istilahnya? Menarik jin-jin yang ada di sekitarnya itu untuk masuk. Karena mereka punya sinyal-sinyal tersendiri. Oh, ini orang punya aroma khusus. Dalam artian aroma di sini dari ini loh, dari sesuatu yang memang sudah apa ya bahasanya ya, menurun atau menitis. Cara ngilanginnya gimana, Ustaz? Hilangin sekalian deh, Ustaz. Gimana sih? Sini saya Ruga. Nggak bakal gimana tenang. Ini teman-teman, Mas Ari insya Allah nggak sampai yang kesurupan gimana karena pertama beliau sering ikut kajian. Ini sudah jadi bekal. Oh begitu. Bekal utama banget, Mas. Bekal yang sangat bagus. Walaupun jadi, misalnya kita denger YouTube juga gitu, pengaruh. Denger YouTube, YouTube kajian, melalui YouTube itu sangat pengaruh. Jadi ngaji pengaruh ngaji. Oh sangat pengaruh. Oh. Sangat pengaruh itu. Jadi apalagi surat Al-Baqarah ya. Kalau misal di sini ada keangkeran-keangkeran yang pernah terjadi yang disunahkan oleh Nabi SAW, tinggal disetelkan, tinggal dibacakan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 286, 2,5 juz saja. Waktu itu yang waktu saya pernah paling nggak enak itu saya tidur sampai ini kuping saya ini kuping
Rasanya gimana, Mas? Nyenyak saat itu. Oh, alhamdulillah. Wah, tapi pas jalan gusar kan? Gusar di hari itu tuh, yang gusar. Ini ya kayak deg-degan tapi nggak tahu apa, keringet dingin. Ini masalahnya kenapa? Apa gara-gara tadi yang banyak lagi syuting ada yang kasus-kasus tadi itu, saya pulang duluan kan? Kayaknya rasa nggak enak. Terus nggak bisa tidur. Ya. Kedeg-deg gitu kan? Itu tandanya. Tanda mereka ngikut itu. Saya taruh ini nih Albacora di kuping. Udah saya tidur begini. Alhamdulillah sih maksudnya. Iya. Untungnya Albacora. Kalau misal seperti itu dibawa yang lainnya, wah itu bisa malah ngerasuk betulan. Jadi kesurupan kan ada 4 jenis, Mas. Ada yang total. Total ini kayak orang-orang itu yang istilahnya sukmanya hilang. Astagfirullah. Ya kan manusia ada roh hakiki, ruhul hayah. Kalau ini keluar meninggal. Ada roh ya. Ada sampai meninggal, Ustaz? Iya, maksudnya keadaan roh manusia menurut para ulama yang nafsirkan surat Az-Zumar ayat 42, manusia punya 2 roh, ruhul hayah, dia roh hidup. Kalau ini keluar dicabut meninggal. Ada ruhul yaqzah. Ruhul yaqzah ini roh kesadaran. Dia akan keluar kalau manusia dalam keadaan tidur atau pingsan. Nah, ini kalau yang kesurupannya kuli, jin kadang main di sini, Mas. Diambil sama para penyihir, ditahan di suatu tempat sehingga dia jadi kayak orang gila. Karena kosong badannya itu, nggak ada. Kalau bahasa kita sukma ya, bahasa kita. Istilah di Indonesia namanya sukma. Ustaz, jadi kalau kita lihat orang gila, itu bisa jadi begitu? Bisa jadi. Karena tumbal. Tumbal ini bener-bener ada ini. Saya bisa tanpa menyebutkan nama orangnya, ada teman saya yang orang tuanya pengusaha sukses gitu. Tapi anaknya fisiknya, maksudnya orang tuanya tuh sukses ya, maksudnya bentuknya juga memang terawat gitu. Anaknya satu ini beda sekali gitu. Fisiknya beda, bentuknya beda, terus apa namanya, nauzubillah min dzalik ya, misalnya betul-betul gitu. Ya, kalau di Klaten, nah itu yang tentang pesugihan bulus cimbung, orang yang habis melakukan pesugihan di situ badannya jadi ini. Belang bentong apa namanya, totol-totol itu loh. Ya persis kayak kura-kura yang yang diharap-harapkan rezekinya dari mereka. Kenapa saja? Kenapa mereka rela untuk mengorbankan anak gitu? Kadang nggak tahu, Mas, kayak gitu. Oh, nggak tahu ya? Ada yang paham, ada yang nggak paham juga. Dan itu akadnya kadang cuma sederhana banget. Akad pesugihan kayak gitu. Berakad dengan itu, berakad dengan jin aja nih, dengan iblis gitu. Kan ada calonnya, Mas. Oh. Itu harus sama manusia itu. Harus sama manusia yang paham, dukun lah. Juru kuncinya misalnya. Kalau sendiri ya nggak bisa. Harus ada juru kunci. Yang terkenal di Jawa kan ada pesugihan yang paling ini ya, top class-nya itu. Apa? Nyi Blorong. Itu bukannya legenda aja tuh, Sate? Legenda Nyi Blorong ini laki-laki harusnya. Kiai Blorong. Bukan nyai, aslinya itu ada di Risalah Pelebur, di buku saya yang merah ini. Promosi lah gitu ya. Ini bukunya masih dibaca kali ya. Itu ada semua, Mas, di sini tentang mitologi di tanah Jawa ini. Aduh, Ustaz, datang ke sini bikin deg-degan. Terus, Ustaz, gimana, Ustaz? Itu nanti lompat Nyi Blorong itu, Ustaz? Ada buto ijo. Buto ijo itu aslinya justru malah kayak ular ijo itu. Kalau selama ini buto ijo kan digambarkan buta gitu ya. Iya. Kalau yang menurut orang-orang lama mbah-mbah dulu itu bentuknya justru ular, tapi kepalanya kepala yang menyeramkan lah. Kepala manusia tapi yang kayak monster gitu. Menurut mereka. Nah, ini tumbalnya biasanya tumbal nyawa. Nah, ada lagi yang namanya pesugihan kandang bubrah. Ini terkenal di daerah Wonogiri. Jadi yang melakukan pesugihan kandang bubrah ini setiap tahun lah ya, itu rumah direnovasi terus. Nggak ada habisnya, Mas. Direnovasi terus seperti itu. Kepengen renov terus gitu? Anda syaratnya harus di ini. Oh, itu syarat? Kandang bubrah. Namanya kandang bubrah itu kan berarti di rehab ya. Alasannya dibongkar. Apa? Nggak tahu tuh. Ya untuk berlebih-lebihan dalam harta kan. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Berserikatlah kamu, wahai iblis, dengan harta dan juga anak-anak mereka. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubadir itu teman-temannya setan. Nah, setiap
tahun setiap bulan misalnya berapa bulan sekali rumah dirubah-rubah terus kan mengeluarkan biaya terus. Itu ini ya malah apa namanya? Malah jadi salah satu dari tanda itu ya kandang bubra itu. Iya. Nah, tapi kan berarti kan syaratnya harus bikin kandang bubra. Berarti emang dapatnya apa dia? Ya harta, memang itu kan pesugihan. Jadi harta yang mereka sudah bantu kumpulkan dari para jin ini digunakan untuk merenovasi. Ya sebenarnya rezeki yang sudah juga Allah tetapkan ya segitu aja ya. Ada yang namanya dulu jin yang namanya mentek kalau di Jawa itu. Berpasangan ya Mas. Itu biasanya untuk memindah hasil panen dari tetangganya, sawah tetangga untuk dipindahkan ke sawah orang yang memelihara mentek ini. Ada tuyul juga. Kemarin kita waktu ke Jogja Mas, kita berkunjung ke Gunung Suru. Itu katanya istananya tuyul di tanah Jawa. Di Jogja lah, di Jogja. Kita ke situ kemarin. Malah datang ke tempat-tempat orang, tempat wisata. Ini wisata apa ya? Nah, saya penasaran sama yang tadi, Zat. Masalah roh tadi. Belum selesai itu tadi. Ya. Ada yang roh yang apa tadi? Yang lepas. Yang lepas. Nah, lepas. Berikutnya tadi? Kalau ruhul hayah berarti ruh kehidupan. Kalau ini malaikat maut yang menyebutnya ruhul hayah ini. Kalau ini lepas ya meninggal manusia. Tapi kalau ruhul yaksoh yang dilepas, dia masih tetap hidup tapi tidak sadar. Orang gila gitu ya? Karena yaksoh kan artinya sadar, terjaga. Yaksoh itu artinya. Itu dua itu aja tuh? Ya cuma dua ini. Nah, saya misalnya ada yang ikut nih, cara ngelepasnya mas? Pertama ya dengan apa ya? Dengan memaksimalkan kesadaran mas. Di setiap kesadaran diri selaku seorang hamba. Jadi bukan autopilot kita itu sholat asal sholat, tapi itu nggak tahu maknanya apaan itu kan. Kemudian kerja asal kerja misalnya, padahal kalau kita bisa memaknai makna kehidupan ini semuanya ibadah, termasuk ngelihat apa misalnya ngelihat pohon yang sedang berbuah, ada zikirnya kan ibadah lagi. Memikirkan betapa Allah memberikan banyak rezeki, hanya cuma ngelihat buah aja. Di zaman Rasul SAW ngelihat bulan purnama aja jadi ibadah dan pendidikan. Rasul mengajarkan pada para sahabat, besok kalian melihat Tuhan kalian di surga sebagaimana kalian melihat bulan purnama, bulan di malam purnama ini. Ini hadis riwayatnya Bukhari. Dan nilai-nilai ini yang harus kita tanamkan supaya mereka itu lepas. Dan tentu dengan apa ya, bersahabat betul dengan Al-Quran. Ya untuk mereka yang nggak tahu cara meruqyah diri gitu kan. Tapi kalau ngeruqyah misalnya gitu, kalau ngomong wasan terus mana sih saya nggak berani. Gini Zat, kalau kita nih misalnya nggak kayak perasaan nggak enak Zat, apa yang bisa kita lakukan Zat? Apa yang kita bisa lakuin? Kalau nggak enak ya di tempat angker bacanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Misal Mas kan sering keluar kota tuh atau keluar negeri, pas pertama kali nginjakan kaki di tempat tersebut ada doanya yang disunahkan Nabi. Lumayan panjang nih. Tapi nanti bisa di ini ya. Nanti saya minta catatannya saat kita kirim. Doanya Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna. Ya Allah, wahai Tuhan penguasa 7 lapis langit beserta apa yang dinaungi olehnya. Wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna. Tuhan yang menguasai 7 lapis bumi beserta apa yang dikandung olehnya. Wa rabbar riyahi wa ma daraina. Dan Tuhan penguasa angin beserta apa yang dihembuskan olehnya. Wa rabbas syayatini wa ma adlalna. Tuhan yang menguasai setan beserta apa-apa yang disesatkan olehnya. Allahumma inni as'aluka khairu hadhil qaryah wa khairu ahliha wa khairu ma fiha. Ya Allah, aku mohon kebaikan pada negeri ini atau kampung ini atau kota ini, kebaikan yang ada padanya dan kebaikan penduduk-penduduknya. Wa a'udzubika min syarri hadhil qaryah wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Dan aku mohon kepadamu wahai Allah dari mohon perlindungan dari keburukan desa ini atau kota ini, keburukan penduduknya dan keburukan yang ada padanya. Jadi insya Allah itu akan terhindar dari yang namanya copet, garong, begal, termasuk
jenis sihir atau jin yang ada di tempat itu. Yang bisa catat ini kayaknya nih, teman-teman. Ya, kalau yang simple yaitu a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq 3 kali kalau pas lagi ada hal-hal yang nggak enak. Karena kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapa yang baca kalimat tadi di suatu tempat maka akan Allah jaga. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa untuk mencelakainya. Dari pertama kali dia menginjakan kaki di tempat itu sampai dia keluar. Nah, ini kalau ada orang yang mau camping misalnya ya, atau lagi explore ke tempat mistik, baca ini. Ke tempat mistis gitu. Insya Allah nggak akan ada. Sama nggak usah, saya tuh kalau lagi tidur sering reperpan. Nah itu kayak kita rukyah. Kalau ada rukyah tuh muka jadi jelek gitu nggak satu? Justru lebih ganteng. Oh tanya itu maksud. Rata-rata pasien habis dirukyah lebih glowing ya. Rukyah ini juga tambah glowing. Aduh. Rasanya apa saat kalau itu? Tenang. Tenang. Kalau kita prinsipnya orang di rukyah itu jangan sampai kesurupan malah. Kalau sampai kesurupan memang yang ada di beberapa konten di YouTube kami kan banyak yang sampai reaksi mas. Tapi itu kan kasus-kasus yang memang sudah sangat parah gangguannya. Kalau yang kasus umum justru kebanyakannya enggak sampai seperti itu. Nggak sampai muntah juga karena yang namanya pengeluaran itu nggak mesti muntah. Bisa lewat air seni, lewat keringat, lewat angin yang tiba-tiba keluar dari ujung-ujung jari jemari atau yang semisal. Saya udah mau kebelet pipis Ustaz. Ini sudah terukyah seperti. Berusaha menghindar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Bisa begitu ya tadi. Bisa ain. Masuk bisa. Tapi kalau yang ini bukan karena ain. Tapi memang